Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain adalah pas dia kelas 3 SD. Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget Muibi. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasih lah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi, sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak Pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu Moe. Tapi dari arah mana gak tahu. Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. Sambil mulutnya tuh kayak komat kamit bisik-bisik semua. Ih, anjing. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak-teriak mbaknya. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut. Gak lama tuh suaranya udah gak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh di situ. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh Moibi. Malamnya nih pas dia mau tidur, Rizky tuh udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati kenceng banget. Wanginya tuh sampai bikin dia pusing. Dia mikir mbaknya tuh kayak nyemprot wangi-wangian kayaknya. Mbaknya tuh bilang kalau gak nyemprotin apa-apa. Akhirnya Rizky tuh balik lagi ke kamarnya. Dia naik ke lantai 2, sampai depan kamarnya. Dia mau buka pintu kamarnya nih. Pas dia buka, Rizky tuh ngeliat ada perempuan, mukanya serem, hancur banget, lagi tiduran di kasurnya Rizky sambil ketawa-tawa. Bah. Rizky langsung lari ke bawah dan perempuan itu tuh kayak terbang ngikutin Rizky. Anjrit. Aduh gue merinding banget. Ini kejadian sekitar 5 tahun lalu di daerah Jakarta. Ada satu keluarga, bapak, ibu, 3 orang anak. Nah tapi gue ngambil dari point of view anak tengahnya ya. Namanya Tia. Tia ini umurnya 25 tahun. Dan bokapnya Tia itu jarang pulang. Sering banget keluar kota buat ngurusin bisnisnya. Jadilah Tia tinggal bareng nyokap dan adeknya ini. Tia tinggal di Jakarta. Nyokapnya keadaannya gak membaik Nat, Moy. Badan nyokapnya ini banyak banget memar-memar biru. Singkat cerita, nyokapnya Tia gak ketolong dan meninggal. Nah, dimulai dari sini Nat, Moy. Ada satu hari, sore-sore, nah bibinya Tia itu, pembantunya ngomong ke Tia. Nah ini kita sebut aja nama adeknya Tia tuh Sari ya, Nat, Moy. Adeknya Tia ini akhir-akhir suka ngomong sendiri Nat, Moy. Tapi pas disamperin sama si bibinya ini ketika adeknya ngomong sendirian, katanya si adeknya ini lagi ngobrol sama nyokapnya. Dan bibinya juga ngomong, tadi tuh tiba-tiba si Sari ke dapur, terus ngambil air di gelas, yang gelasnya tuh suka dipakai sama ibunya kalau minum. Terus dia jalan ke arah kamarnya dia. Ditanya sama bibinya, Sari kok tumben pakai gelasnya ibu? Sari jawab, iya ibu minta diambilin minum. Loh? Terus mbaknya bingung dong, hah dek kan ibu udah gak ada. Tapi adeknya ini ngeyel malah bilang, itu ibu ada kok di kamar aku lagi ngobrol sama ibu. Dia bilang gitu. Tapi pas diikutin sama bibinya ke kamar Sari, bibinya ini gak ngeliat ada siapa-siapa. Nah malamnya Nat, Moy, pas udah di rumah, itu kayak sekitar jam 9 malam, Tia tuh nyium bau busuk banget, kayak bau bangkai tikus gitu. Dan ternyata pas dicari, munculnya itu dari kamar Sari, dari kamar adeknya. Dan kondisi kamar Sari ini gelap banget. Samar-samar tuh kelihatan kalau Sari tuh posisinya tidur. Tapi ternyata Sari ini belum merem. Ditanya sama Tia dari depan pintu, adek kok belum tidur? Iya ini masih ngobrol sama ibu. Nah Tia kaget tuh. Tapi Tia gak bisa ngeliat apa-apa. Ditanyalah ke adeknya, emang adek ngobrol apa sama ibu? Si Sari bilang, ibu ngomong kalau ibu tuh benci banget sama ayah. Hah benci kenapa? Tuh kan, aku gak tahu, katanya ibu tuh mau bikin ayah celaka. Ngeliat itu Dina tuh pingsan di tempat. Arden kaget banget ngeliat Dina tergeletak di atas lantai. Pas Arden selesai ngangkat Dina ke kasur, Arden berusaha ngecek ke kamar si kembar. Tapi sampai saat itu pun Arden tuh masih gak bisa ngeliat si kembar. Nah akhirnya besokannya
Dina sama Arden tuh langsung ke gereja dan nyamperin romonya. Arden tuh cerita ke romonya kalau Dina tuh katanya ketemu anak kembar di gereja dan dibawa pulang. Tapi Arden tuh gak bisa lihat sama sekali. Romo tuh kaget banget dengar cerita ini. Akhirnya Romo tuh berdoa-doa gitu dan bilang ke Dina untuk lebih sering ibadah, jangan gampang percaya sama apa yang dia lihat, kayak dikasih wejangan gitulah. Dina duduk di kursi gereja sambil nunduk. Dia merem dan berdoa. Pokoknya tuh kayak khusyuk banget lah. Tapi pas selesai berdoa, Dina tuh buka matanya. Dia tuh ngerasa kayak kanan kirinya dia tuh ada anak kecil duduk di sebelahnya. Pas dia bangun dari nunduknya, Dina melihat kanan kirinya ternyata si kembar. Dan pas dia lihat ke depannya, ada sosok perempuan, mukanya maju, ngeliatin Dina sambil melotot. Oh, depan mukanya persis tuh, Nat. Bener-bener di depan mukanya. Si sosok ibunya anak-anak kembar ini. Iya, Oh, Kayak sosok perempuan ini masih marah banget sama Dina ya, karena anaknya tuh dibawa ke rumah ya. kayaknya iya deh Moy. Soalnya si Dina juga gak izin kan. Dia langsung bawa aja ke rumahnya, ditaruh di kamarnya kan. Heeh. tapi si Romo ini nggak ngasih tahu, Nat. Sampai bisa ada anak kecil kembar yang ada luka di mukanya dan gue nggak tahu sih, mungkin penghuni gereja gitu apa gimana. Nah si Romo sih gak ngasih tahu Bi. Mungkin bisa jadi si kembar sama sosok perempuan itu emang penghuni gereja itu Bi. Tapi dipikir-pikir, padahal Dina tuh balik ke gereja buat berdoa khusyuk biar nggak diganggu sama makhluk halus gitu loh. Tapi ternyata masih tetap aja anjir, ada si sosok ini ngikutin dia. Iya sih. Mungkin balik ke diri sendiri kali Mu ya. Kalau misalkan emang lo lagi rentan gitu, jadi gampang buat sosok atau makhluk halus tuh datengin elu bahkan di tempat ibadah gitu kan. Tapi kira-kira kenapa